Makanya kita hari ini di sore ini di editorial reviewnya Detik Sore kita akan ngobrol bareng sama ekonom senior andalan kita semua, Pak Tauhid Ahmad. Welcome to Detik Sore, Pak Tauhid. Selamat sore. Sehat, Baik, Pak Tauhid? Pak. Alhamdulillah. Ini soalnya penting sekali kita Ya. nanya kesehatan karena awal tahun banyak banget orang kena flu, bersin, demam. Pak Tauhid sempat ngalamin nggak Pak awal tahun gitu? Ya agak kayak pagi itu Pilek. Kayak pilek-pilek Oh. dikit. Oh iya. Kayak Iya. semua orang kayaknya awal tahun masalahnya. Karena cuaca, Pak, ya? Cuacanya. Iya. Kalau Pak Tauhid itu kalau biar menjaga stamina biasanya apa Pak ininya, ramuannya atau ya, repetisinya? Cari panas-panas, anget-anget, terus ya kadang-kadang ya ada sop begitu ya panas waktu enak banget. Oh, iya, nyarinya iya. yang anget-anget berarti ya? Gitu. Betul. Emang yang hangat-hangat emang. Karena lagi hujan mulu, Pak. Bener sih, bener. Makanya Detikers jangan galau-galau ya, apalagi masalah ekonomi. Nah, Kadang-kadang bisa bikin galau tuh. itu dia, dan ini karena since 100 hari adalah tema yang cukup hangat gitu ya. Iya. Kita bawakan juga di tengah kondisi cuaca yang lagi dingin ini. Pak Tauhid, mungkin kita pengen nanya soal dari sisi ekonomi nih Pak. Kita kan menuju nih 100 hari. Pantauan dari teman-teman Indef, dari Pak Tauhid sendiri secara personal melihat berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sejauh ini di sektor ekonomi, apa saja kritik yang bisa disampaikan Pak? Mungkin Boleh deh. Ya, terima kasih ya. Saya kira memang kalau 100 hari ekonomi ya, 100 hari lah untuk ekonomi sebenarnya belum bisa dinilai terlalu banyak ya, terlalu dalam begitu ya. Apalagi kalau kita lihat memang ada by program, ada by policy ya. By program tentu saja itu dilihat dari penerjemahan Astacita, program cepat, termasuk juga sekitar 17 program prioritas lah begitu yang kemudian bisa dilihat seberapa jauh pengaruhnya begitu, karena program tersebut ada anggarannya, misalnya untuk makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan, ada sekitar juga pembangunan untuk perbaikan sekolah, dan yang agak besar juga adalah untuk pembuakan lahan untuk swasembada pangan begitu ya. Saya kira itu agak sulit karena baru saja prototipe-nya dimulai dan tahun ini juga lagi mencari reorganisasi untuk anggarannya. Tetapi memang kalau yang sifatnya makro sebenarnya sudah ada menunjukkan gejala-gejala begitu, baik yang sisi positif maupun yang belum sejalan ya. Misalnya sisi positif ya, indeks keyakinan konsumen itu sudah mulai membaik ya, di angka 127, latest kemarin Januari juga keluar. Kemudian juga PMI kita di bulan Desember itu sudah di atas 50 ya. Sebelumnya 2 bulan berturut-turut tuh di bawah 50 karena standarnya harus di atas 50. Ya, inflasi juga mulai bulanannya juga meningkat 0,44, menunjukkan ada geliat ekonomi. Namun di sisi lain tentu saja kita masih memiliki kelemahan dari misalnya makronya, bahwa pertumbuhan ekspor dalam 3 bulan terakhir itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan impor. Jadi importasinya lebih besar begitu. Saya kira ini yang kemudian memang menjadi catatan kita begitu ya. Namun memang di sisi lain dari sisi fiskal kita ya, target pendapatan terlampaui dari target APBN, dan meski demikian ya otomatis ya defisitnya berkurang dari rencana begitu ya. Nah, ini yang saya kira memang sisi lain tampaknya memang dari sisi ekonomi kalau kita kalkulasikan sudah mulai bergerak tapi masih jauh dari apa yang diharapkan. Secara sederhana kesimpulannya seperti itu. Kalau importasi besar sama bisa dinilai dari 2 sisi Pak ya, antara memang kitanya lagi kenceng banget belanjanya sehingga impornya besar, atau memang produktivitas di dalam negerinya yang kurang nih Pak. Ya, ada memang kalau kita lihat dua-duanya betul ya. Jadi kalau kita lihat misalnya impor growth-nya sekitar 11% ya, sementara ekspor kita mungkin di bawah itu ya. Artinya kalau kita lihat importasi kita ini kan bahan baku penolong yang lebih besar kontribusinya, baru barang konsumsi. Nah, kalau bahan baku growth-nya lebih besar, berarti untuk mesin-mesin industri kita mulai bergerak. Namun di sisi lain juga barang-barang
konsumsi final product, misalnya ya ada produk-produk elektronik, besi, baja dan sebagainya, yang terutama yang final juga meningkat begitu. Jadi otomatis seperti masalahnya adalah sebagian yang barang impor tadi masalahnya untuk market domestik gitu ya, lebih besar ya ketimbang harusnya diolah di kita, kemudian ekspornya bisa lebih tinggi. Nah, situasi global ini kan ternyata akhir 2024 dan kemungkinan tahun depan lagi kurang menguntungkan lah. Beberapa market kita di China, di Amerika itu memang tendensinya turun karena pertumbuhan ekonomi mereka 2025 itu lebih rendah dibandingkan 2024 begitu. Saya kira itu ya. Memang yang makro ini juga ada policy terutama untuk mengatasi konsumsi ya kelas menengah bawah. Itu kan ada paket insentif yang kemarin diberikan misalnya untuk UMKM, kemudian juga untuk bantuan sosial, kemudian juga nanti untuk subsidi BBM dan sebagainya itu sudah mulai. Tapi nampaknya memang belum bisa diukur nih, karena itu bisa kelihatan nanti sekitar Februari akan kelihatan apakah konsumsi masyarakat dengan insentif diberikan naik atau enggak gitu ya. Kan kalau di posisi kuartal ketiga kemarin 4,9 di bawah 5 begitu ya. Kalau ternyata nanti Februari keluar angkanya bahwa di atas 5 untuk konsumsi masyarakat dengan paket-paket policy tadi, maka ya ada tren positif. Tapi kalau ternyata masih di bawah 5, lambat gitu masih ya. lambat begitu, belum nendang nih. Berarti gitu. kurang. Apalagi konsumen ya banyak menahan belanja, itu juga menjadi pengaruh begitu. Termasuk listrik juga kemarin betul, Pak ya. Betul. Iya. Pocet udah ngisi token berapa ratus ribu kemarin setelah ada diskon 50% itu. Iya, lumayan ya. Tapi kalau misalkan sekarang nih Pak, ini kan kalau misalkan dilihat kebijakan ini tuh banyak yang menargetkan menengah ke bawah. Nah, kalau misalkan menurut Bapak sendiri ini gimana? Ya, sebenarnya ada sisi positifnya tentu saja. Ini kan ingin mempertahankan daya beli mereka ya. Mereka menengah bawah itu ya di atas 60-an% jumlahnya ya. Jadi sangat besar. Kalau itu diberikan insentif, fasilitasi ya paling tidak basic pertumbuhan ekonomi kita tidak tergerus gitu ya, sisi positifnya ya. Tetapi itu tidak cukup kuat ya untuk mengangkat ekonomi kita tumbuh terbang tinggi nih sampai 8%. Kita juga butuh kelas atas yang bisa katakanlah konsumsi besar dan itu bisa menggerakkan yang bawahnya, bisa ngangkat gitu. Misalnya nih ya pembelian katakanlah kendaraan roda 4 ya. Kalau itu kan udah kelas atas ya, itu ada ya bagi industri turunannya akan bergerak. Tapi kalau mereka nggak belanja ya industri turunannya juga sama, termasuk misalnya rumah ya, rumah misalnya katakanlah di atas tipe 45 atau 60 itu kan udah atas ya. Nah itu bergerak, maka yang bawah juga ini ya. Kita harap memang yang atas itu juga bergerak sehingga bisa mendorong yang bawah. Tapi yang bawah paling tidak tergerus dengan katakanlah naiknya biaya-biaya karena bisa saja karena inflasi ataupun tekanan-tekanan daya beli yang lain begitu. Dan bicara soal kepuasan, ini juga kita baru dapat hasil survei dari Litbang Kompas Pak ya. Cukup menarik hasil surveinya bahwa di 100 hari kinerja pemerintahan ini hasil kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil survei ini 80,9% menyatakan puas. Hasilnya jauh di atas dari Presiden Jokowi yang saat itu pertama kali memimpin ketika bersama dengan Pak JK yang angkanya 65,1%. Dari analisisnya Pak Tauhid, kira-kira apa yang faktor besar yang membuat Pak Prabowo bisa mendapatkan hasil survei kepuasan begitu tinggi dari masyarakat? Ya, yang pertama tentu saja ada gebrakan-gebrakan ya yang tadi ya sifatnya populis ya. Makan bergizi, kemudian untuk penghapusan utang UMKM, kemudian ada insentif katakanlah buat listrik dan sebagainya. Ya itu kan sedikit banyak itu memberikan harapan ada upaya pembelaan ya terhadap masyarakat menengah bawah. Kan jumlahnya paling banyak sehingga otomatis ini ada ekspektasi positif dari masyarakat bahwa ekonomi mereka akan lebih baik begitu ya. Baru kan namanya survei kepuasan kan sifatnya katakanlah kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, tapi
dan ini juga sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang mulai naik 3 bulan berturut-turut, terakhir 127, baseline-nya itu 120. Which is itu menunjukkan memang ada harapan untuk ke situ. Nah, namun di sisi lain bagi para produsen ternyata growth-nya kalau kita lihat survei BI itu justru menurun gitu ya. Karena tadi bahwa meskipun ada insentif itu belum tentu bisa menguntungkan semua pihak gitu ya. Para produsen itu merasa ya dengan situasi misalnya kenaikan upah, kemudian kenaikan beberapa pajak atau PPN yang di luar yang ini itu juga akan menggerus prospek ekonomi. Nah, ya kita akan lihat nanti pada sisi keseimbangan ekonomi baik produsen maupun konsumen itu akan seperti apa di kuartal pertama. Ya itu bisa jadi ukuran awal ya. Karena kuartal 4 maupun kuartal awal di 2025 ini menjadi momentum ya, apakah harapan masyarakat dengan indikator tadi itu bisa tercapai atau tidak begitu. Jadi bisa dibilang Pak Prabowo mendapatkan kepuasan tinggi dari masyarakat karena kebijakan-kebijakan yang dirilis di awal masa pemerintahannya bersifat cenderung populis gitu Pak ya. Saya kira begitu ya, karena kan ini kan ada ekspektasi ya, ekspektasi mereka merasa ya ini sudah on the track begitu ya. Tetapi akan bisa khawatirnya akan berbalik arah kalau misalnya setelah katakanlah 6 bulan ataupun 1 tahun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Betul. Gitu ya. Ini yang kemudian juga harus hati-hati ya, kepuasan tinggi di awal itu malah jauh lebih berat gitu. Lebih baik mungkin kalau kita mulai dari suatu yang lebih rendah tapi di akhir semakin tinggi gitu kan. Saya membacanya berarti ini karena kebijakannya berarti kurang tepat ternyata. Kalau misalnya itu bisa berbalik arah, artinya kayak misalnya kebijakan-kebijakan menambah banyak sekali subsidi, kemudian juga program-program bantuan sosial termasuk makan bergizi gratis, ketika itu tidak berhasil dikelola cukup baik, pada akhirnya nanti di belakang kenanya gitu Pak. Sebenarnya yang akan lebih pas kalau misalnya ini dikawal. Begitu ya, apa yang sudah disampaikan kebijakan itu memang dikawal dengan baik ya. Misalnya para pelaku UMKM ya sangat menunggu misalnya penghapusan utang itu direalisasikan kan, sampai sekarang kan belum ya, belum keluar peraturan menterinya, OJK dan sebagainya benar-benar gitu ya. Sebagai gagasan oke, gitu ya. Nah tapi kalau misalnya itu belum direalisasikan ya sampai sekian dan ditagih, maka itu akan menjadi backfire terhadap harapan masyarakat dengan survei opini tersebut begitu. Saya kira ya memang harus by design itu dilakukan terprogramnya. Misalnya tadi bahwa katakanlah misalnya makan bergizi gratis, semua mengharapkan. Ternyata anggarannya kan terbatas, 71 triliun ya. Pemerintah ingin mengajukan lagi, terpaksa mengorbankan yang lain kan. Nah, masyarakat berharap ternyata saya nggak dapat. Nah, banyak yang belum dapat begitu. Nah, misalnya ada pengorganisasian yang belum jelas. Nah, itu kan jadi menumpuk kekecewaan di kemudian hari. Nah, itu yang kemudian itu yang backfire-nya kalau misalnya tidak harapan itu tidak di-maintain dengan baik begitu. Oke, I see. Nah, tapi kalau misalkan bicara soal aksesnya nih Pak, dari kebijakan-kebijakan populis ini, ya kan, jadinya ini bisa dibilang masuk ke beban negara juga dong kebijakan populis ini. Menurut Bapak gimana? Ya, saya kira betul ya. Kalau kita lihat kan pendapatan kita sekitar 3.000 triliunan, ya belanja sekitar 3.500 ya, defisit sekitar 500 triliun begitu ya. Saya kira memang kebijakan-kebijakan ini tentu membutuhkan anggaran yang besar begitu ya. Makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, kemudian ekstensifikasi lahan untuk swasembada begitu ya. Nah, konsekuensinya saya kira dua ya. Ya mungkin lebih. Yang pertama, pemerintah harus mengenjot pendapatan negara gitu ya. Kalau misalnya ya sekarang mungkin lagi dicari sumber-sumber yang di luar konvensional ya, makanya ada dibentuk untuk satu direktorat atau satu unit yang menangani untuk penerimaan negara ya,
yang memang untuk mengawasi secara khusus begitu ya. Saya kira ini langkah positif, tapi ya perlu lihat nanti ke depan efektivitasnya, atau tadi ya sumber-sumber penerimaan lain yang mungkin belum masuk begitu ya di pendapatan negara. Nah, di belanja memang ini jauh lebih kompleks karena ada penambahan kementerian baru yang cukup banyak, yang jumlah nanti anggaran per KL-nya menjadi kecil gitu ya. Jadinya kalau anggaran kecil itu menjadi daya geraknya sulit. Misalnya UMKM dan koperasi ya, mungkin saya lupa anggarannya apa, di bawah 6T dan sebagainya. Ketika dibagi dua misalnya, jadinya daya dorongnya itu menjadi kurang gitu. Padahal objeknya sama gitu, karena ada cost yang harus ditanggung dalam rangka reorganisasi struktur jabatan dan sebagainya. Saya kira memang akan sangat butuh tambahan anggaran besar ya. Makanya kalau kita lihat ya sekarang ya Bank Indonesia dipaksa untuk ikut-ikutan ya untuk membeli SBN ya. Nah, walaupun mungkin tahun kemarin sebenarnya rutin, tapi sekarang ditambah lagi. Jadi untuk menambah daya dorong kebijakan fiskal begitu. Jadi diperluas lagi tambal sulamnya Pak ya. Ya begitulah, di tengah situasi begini ya menjadi disinsentif kalau naikin pajak gitu ya, akhirnya ya utang lagi gitu ya. Dan itu tadi jadi beban negara di masa depan yang bertambah gitu Pak ya. Ya saya kira memang resiko akan seperti itu ya. Nah, ketika katakanlah di tahun pertama sudah ketemu format, memang harus cari jalan untuk misalnya tahun keempat, tahun kelima untuk direm begitu ya, agar tadi sekarang katakanlah total utang kita sekitar 38% dari PDB ya. Nah, saya kira kalau misalnya sekarang diberi keluasaan defisit di atas 2,5% ya, maka ya ini akan nambah begitu. Maka kita harus kembalikan lagi, idealnya dulu mungkin zaman 2 periode sebelumnya bisa di bawah bahkan di bawah 30% PDB itu akan sangat kita cukup lincah dari sisi fiskal begitu. Saya pengen Pak Tauhid menilai untuk sektor investasi Pak. Investasi ini kan salah satu sumber yang dari zamannya Pak Jokowi tuh pengennya digenjot abis gitu untuk bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi kita lainnya yang bisa ditumbuhkan gitu Pak. Sejauh ini dari yang di kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, investasi sudah cukup pada on track atau gimana Pak? Saya belum dapat data ya sampai Desember kemarin ya. Kan targetnya sekitar 1.600 triliun ya. Itu bisa dicapai atau tidak. Tapi kalau kita lihat track recordnya zaman Pak Jokowi selalu 1.200 dicapai, 1.400 sepertinya terlampaui begitu ya. Saya kira memang kalau ingin Pak Prabowo 8% ya, seingat saya itu dalam kurun waktu 5 tahun itu lebih dari 13.500 triliun investasi ya, PMA dan PMDN begitu ya. Artinya perlu sekitar 2.000 sampai 2.500, masih jauh ya. Artinya kalau sekarang bisa 1.600, targetnya 2.000-2.500, nah ini harus kerja keras begitu ya. Makanya Apple cuma nawarin sekian, nggak mau ditolak ya Pak? Iya, ya mau gimana lagi ya. Jadi emang harus jalan karena kan ya belum ada katakanlah ya sebenarnya belum ada policy besarnya ya di investasi ya. Masih kita mengandalkan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja maupun pelayanan yang sudah ada begitu ya. Sektornya masih sama, misalnya sektor pengolahan mining, pengolahan tambang dan sebagainya ya. Sementara sektor lain yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi, industri ini masih tertati-tati gitu ya. Padahal itu yang butuh bisa menggerakkan ekonomi kita 8% ya, ketimbang menurut saya ya memutak-atik sektor mining yang sebenarnya sumbangan ke PDB-nya masih jauh lebih kecil dibandingkan sektor industri itu sendiri begitu. Iya, dan mungkin belum bisa dinilai sekarang Pak ya kalau investasi ya, betul. Di 3 bulan pertama ini. Ya karena kalau kita lihat minimal 6 bulan sampai setahun gitu ya. Karena tapi gebrakannya udah ada belum Pak? Kalau sekarang belum ya. Belum. Prosesnya adalah kalau kita lihat pemerintah lagi menyusun rancangan umum penanaman modal ya untuk 5 tahun sebagai turunan dari undang-undang RPJPN ya. Jadi baru melihat arah polisinya mana yang harus sektor mana prioritas dan sebagainya. Ya
Ya belum bisa 100 hari dilihat lah nanti. Saya kira realnya di kuartal pertama 2024 baru kelihatan begitu. Apakah sesuai target atau tidak ya. Ya paling tidak nanti Januari akhir lah sudah kelihatan apakah kuartal ketiga ini lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya ya. Karena kan Kita lihat dulu Prabowo full Oktober year-nya Pak ya. Betul. I see. Nah, oke, kita balik ke kebijakan ini boleh ya Pak ya, Boleh. kan. Nah, berarti sebenarnya semua kebijakan ini tuh masih inline dong sama cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% menurut Ya Bapak? menurut saya sih ya masih inline ya, Oke. tapi nggak cukup energi untuk sampai 8% Oke. gitu ya. Karena sumbernya misalnya APBN kita ya harus tambah sekian persen begitu dari angka misalnya untuk 8% ya. Kalau misalnya kita hanya 3.500 per tahun atau which is sampai 2029 hanya 4.000 nggak cukup untuk mendorong 8%. Kemudian investasi kita mungkin 1.600, rata-rata harusnya kan 2.500 triliun, nggak cukup begitu. Kemudian kita harus mengurangi ICOR ya atau cost daripada untuk investment tadi harus di bawah 5 ya, sementara sekarang sekitar 6,4 6,5 begitu. Masih Jadi 6,4 ya masih beban kita masih tinggi begitu ya. Nah, apalagi kita belum menyiapkan soft structure-nya misalnya pakai SDM dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang ya perlu tambahan energi lah kalau kita ingin 8% lah. Jadi tetapi kita juga nggak boleh putus asa dengan 5% yang saya khawatir kita hanya berada pada posisi itu karena banyak lembaga memperkirakan 2006 sampai 2026 kita masih sekitar 5,1, paling topnya 5,2%. Pak, angka 5% tuh masih relevan nggak sih untuk dibanggakan di momen saat ini? Ya menurut saya sih masalahnya gini, selalu kan kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia ya, growth ekonomi dunia kan sekitar 3% ya. Asia Tenggara, Asia rata-rata 4,4 ya. Ya kita memang lebih baik beberapa negara termasuk Eropa maupun Amerika sendiri. Tetapi kalau kita ngacunya ke negara-negara yang berkembang, yang Vietnam atau Filipina atau India, kita masih ketinggalan gitu. Nah itu saya kira ada sisi positif begitu kita punya target yang tinggi. Tapi how-nya ini yang saya kira perlu dirumuskan ulang nih gitu ya. Ya boleh target 8% ya atau seanjlok-anjloknya ya 6% lah begitu. Itu kan udah lebih bagus. Jangan kembali lagi ke 5% gitu ya. Jadi kalau 5% jangan sampai turun drastis lah. Jadinya kita besar targetnya, ambisi tapi tenaga kita masih kurang begitu. Speaking of angka 8% tadi Pak, ini kan selalu jadi patokan kita Pak ya, karena berulang kali disampaikan oleh timnya Pak Prabowo 8% itu adalah kewajiban kita harus bisa raih gitu Pak. Tapi di 100 hari ini apakah Pak Tauhid melihat 8% masih possible dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 100 hari ini? Nampaknya belum kelihatan ya. Paling tidak sampai akhir pemerintahan ya Pak di 2029. Saya kira terlalu masih terlalu tinggi terlalu tinggi ya, karena 2025 ini kan kalau lihat dari kerangka targetnya sendiri kan harusnya 5,6% ya. Seluruh lembaga internasional sudah melihat kita paling tinggi hanya 5,1 gitu ya. APBN nota keuangan juga sama kan 5,2 begitu. Beberapa lembaga juga menyebutkan 5,1. Statnya aja sudah selisih 0,5 0,6 begitu ya. Apalagi nanti kalau kita nggak punya energi yang luar biasa ya. Meskipun ya kita dorong kalau 8% senang banget ya, artinya masyarakat kita juga ikut kena keangkat tuh 8% Pak ya. Artinya sektor usaha, masyarakat konsumsi lebih baik gitu ya. Saya kira ya perlu didorong ya upaya 8% ya, tapi memang perlu kolaborasi banyak pihak lah begitu. Jadi masih menanti terobosan-terobosan baru apa yang akan dirilis Pak ya. Betul, karena memang belum kelihatan nih championnya mana yang bisa jadi 8%, sektor apa, industri apa gitu ya. Nah mungkin terakhir buat ngebungkus obrolan yang sangat berdaging ini ya. Iya, luar biasa. Habis ini minum obat kolesterol ya guys, karena ini isinya daging semua. Jadi
sampai 100 hari ini menuju lah 100 hari Iya, ini menuju. Pak Tauhid bisa kasih konten berapa untuk pemerintahan Pak Prabowo Wah, Gibran? saya agak takut Untuk saya kalau ekonomi. kasih. You have to Pak Tauhid, that's why you are here. Enggak, saya kira begini kan, indikator tadi ada sisi positif, ya keyakinan konsumen baik, ya inflasi menunjukkan ada aktivitas ekonomi ya, tetapi sisi ekspor impor masih kurang lah. Jadi saya nggak bisa kasih angka lah gitu ya. Tapi yang penting nggak 11 dari 100 saja Pak. Buat aman. Sudah membaik lah ya, sudah di atas Oke. separuh lah gitu ya, tapi belum bisa apa ideal yang kita mungkinkan lah ya. Tapi Sudah. nggak remedial Pak ya untuk 100 hari pertama ini, remedial nggak Pak? Enggak lah. Enggak ya? Kan udah di atas 50 kan tadi. Iya. Jadi masih aman, tapi we expect more Pak ya. Ya, Iya, kita iya. berharap apa namanya butuh gebrakan lain ya, karena gagasannya banyak, bagus, tapi how to achieve 8% ini yang apa ditunggu ya, karena dengan yang sudah disampaikan saat ini rasanya masih kurang banyak begitu ya. Oke, jadi PR-nya masih banyak sebenarnya Ya, ya. betul. Oke. Masih banyak, we expect more. Jadi ya mudah-mudahan pendapat Pak Tauhid tadi bahwa 8% kayak terlalu tinggi itu bisa dipatahkan Pak ya. Bahwa Oh, kita iya, bisa 8% gitu. Iya, kan tantangan jadinya. Iya, tantangan Ya kan? jadi Wah, challenge. harus nyampe kalau bisa 8,5. Benar. Nah, ada komanya ya kan. Sekalian lagi ada Pak Tauhid sini, mungkin satu challenge yang kalau Pak Tauhid bisa langsung kasih ke Pak Prabowo dan gengnya. Iya. Apa Pak, challenge apa Pak yang mau dikasih ke Pak Prabowo untuk bisa memperbaiki ekonomi kita? Ya. Apa mungkin satu yang Ya, saya kira kita menunggu ya proses perubahan anggaran ya, mengikuti nomenklatur kementerian lembaga yang baru. Ya, saya kira challenge-nya adalah bagaimana mengharmonisasikan policy kementerian lembaga SDM agar bisa berkolaboratif mendorong 8% itu terjadi begitu ya. Diperlukan langkah-langkah strategis dan memang konkret nih, karena yang sekarang ada ya masih belum bisa diharapkan lah begitu. Ya, mau nggak mau harus harmonis tuh antar Ya, kementerian yang sudah banyak itu Pak ya, untuk Betul. bisa mencapai target-target yang ditetapin tadi. Karena there's no way itu akan bisa kejadian tanpa mereka bisa konsolidasi gitu Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Tauhid. Makasih. Jadi tadi Terima kasih nilainya banyak. B- Pak ya. Wah, saya- Gimana Pak? Kasih angka boleh? Kayaknya Boleh lah, belum ada lah ya. angkanya loh Pak. Saya dosen ya, jadi kalau angka tuh ada dasar ininya, justifikasi, butuh waktu itu. Huruf deh kalau gitu. Tetap ada. Tetap makanya tadi B- Pak, bukan? Atau B aja? Gimana Atau Pak? C+? Aduh, agak takut saya ini ngasih angka ini. Ya udah, yang penting gak remedial, but we expect more. Ya. Kita juga tentu harapan 8% adalah harapan kita semua. Nggak ada masyarakat Indonesia yang nggak mau ekonominya naik gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan sama pemerintah dan kita bersama tentunya. Anyway, terima kasih banyak Pak Oke, Tauhid terima kasih. sudah hadir di Banyak, sini. Pak. Luar biasa.